sahabat Nabi yang jadi khalifah pertama itu, beliau itu kalau sholat qiyamul lail itu sebelum tidur. Oh, sebelum tidur. Sebelum tidur. Lalu kalau Sayyidina Umar itu setelah tidur. Dua-duanya konsul sama Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UII, apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di segmen favorit kita, yaitu Bersinar, Bersiar Sambil Siniar. Bersama saya Afifatun Naja yang akan menemani kalian selama beberapa waktu ke depan. Nah, nggak kerasa ya, kita sudah memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah dan juga kemuliaan. Di mana setiap tahunnya, bulan ini sangat ditunggu-tunggu oleh umat muslim di seluruh dunia. Yang tentunya sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk meningkatkan ibadah dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan juga dikenal sebagai bulan yang istimewa, karena di setiap perbaikannya atau di setiap amal perbaikan kita selalu dilipat gandakan dan juga pintu-pintu surga kita dibuka serta pintu yang terbuka lebar ketika kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apa sebenarnya keutamaan dari bulan Ramadan itu dan juga bagaimana kita bisa memaksimalkan ibadah agar kita mendapatkan manfaat yang terbaik dari bulan suci Ramadan ini? Baik, kali ini aku dibersamai oleh Al-Ustadz Tajul Muluk sebagai dosen Fakultas Ilmu Agama Islam juga sekaligus sebagai mudir Pondok Pesantren Putri Universitas Islam Indonesia. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya Ustadz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Nah, ngomongin tentang bulan Ramadan nih Pak. Kira-kira mengapa puasa Ramadan itu bukan sekadar menahan lapar, tetapi juga sebagai latihan spiritual yang mendalam? Ya baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ramadan itu keistimewaannya Allah berikan menurut catatan para ulama itu hanya khusus bagi umat Nabi Muhammad SAW. Dari sekian lama dalam 1 tahun kita melakukan banyak hal yang pasti juga banyak kekurangan dan kesalahan kita di dalam menjalani kehidupan sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ramadan itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kesempatan untuk kita mendapatkan banyak pengampunan, banyak hal-hal baik yang kita lakukan dilipat gandakan, dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita di bulan Ramadan ini kita beribadah itu lebih mudah. Lebih mudah. Satu, sebagaimana hadis Nabi, ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ada fasilitas dari Allah, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka juga ditutup, kemudian syaitan-syaitan juga ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi selain itu, di bulan Ramadan itu kita lebih mudah. Sebab apa? Sebab kita ibadahnya bareng-bareng. Iya. Saling menguatkan, saling mengingatkan di bulan Ramadan. Itu lebih mudah. Semangatnya juga berbeda, begitu kan? Misalnya kalau kita sama-sama berpuasa di hari-hari selain bulan Ramadan, ada kawan kita yang tidak berpuasa, kita berpuasa, bisa saja itu akan menggoda kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita di bulan Ramadan berpuasa, lalu kita merasa ada tidak kuat, ada gangguan, bisa saja kawan kita menguatkan kita. Sudah, kita lanjut puasa saja. Saling menguatkan. Itu. Tapi ini belum menjawab tentang sisi spiritual gitu ya. Bahwa Rasulullah itu pernah menyampaikan kepada kita bahwa orang berpuasa itu ada idealnya. Idealnya itu bukan hanya menahan lapar dan haus. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas.
banyak orang yang berpuasa tapi dia cuma dapat lapar sama haus. Menanggapi hadis ini, Imam Ghazali lalu mengklasifikasi orang puasa itu menjadi dua. Pertama, beliau sebut sebagai al-muftirus shaim. Yang kedua, as-shaimul muftir. Apa bedanya? Yang pertama, al-muftirus shaim itu kata beliau, huwallazi yahfazu jawarihahu anil atham wa ya'kul wa yashrab. Dia memang tidak puasa, makan dan minum, tapi dia menjaga anggota tubuhnya dari perilaku-perilaku yang diharamkan oleh Allah. Sebaliknya, ada orang yang dia ini disebut dengan as-shaim tapi sekaligus al-muftir. Kenapa? Karena huwallazi yaju'u wa yat'ashu, tapi walaupun dia lapar, haus, anggota tubuhnya liar. Anggota tubuhnya masih melakukan hal-hal yang dilarang. Ya. Nah, ini menarik menurut saya. Kenapa? Karena dalam penjelasan lebih lanjut Imam Ghazali seperti dalam kitab Bidayatul Hidayahnya. Orang kalau berpuasa tapi masih melakukan ghibah misalnya. Atau kalau hari ini ghibah kan jarang dipakai ya, tapi gosip. Kemudian kalau istilah akademiknya, tapi ini sebetulnya hanya pelesetan aja. Misalnya kajian antropologi misalnya, mengkaji tentang seseorang. Tentang orang, tapi sebenarnya ghibah aja. Itu akan membatalkan puasa dari sisi dari aspek kualitasnya. Dia tetap tidak makan, tidak minum. Secara fikihnya dia tetap puasa. Tapi masuk ke dalam hadis Nabi, cuman lapar aja sama dan haus. Tapi secara fungsi dari puasa tadi itu menjadi gagal dia. Tuh. Jadi kalau kita tanya atau kita mencari sisi keistimewaan bulan puasa, selain yang sudah sering kita dengar, pahala dilipat gandakan, istighfar kita sangat besar kemungkinan diterima, pertaubatan kita, kemudian kanan kiri kita bisa mensupport kita saling support. Sisi lainnya adalah bahwa puasa itu punya standar ideal. Supaya dia bisa menjadi puasa yang sebagaimana efektifnya itu disampaikan oleh Nabi Muhammad. Kira-kira gitu. Oke, begitu ya Pak. Nah, kemudian di bulan Ramadan ini tentu ada sholat tarawih ya Pak. Kira-kira mengapa sholat tarawih itu disebut sebagai qiyamul lail yang spesial di bulan Ramadan? Nah, kemudian apa perbedaannya dengan sholat tahajud gitu Pak? Ya, tentu spesial itu secara mendasar ya, dari sisi pelaksanaannya ya dan penamaannya. Pelaksanaannya hanya di bulan Ramadan saja, makanya dia spesialnya di bulan Ramadan ya. Kata tarawih itu menurut para ahli bahasa itu dari akar katanya sama dari kata rohah ya. Yang prakteknya itu mestinya ada jeda di antara sholat-sholat itu untuk sekedar melepas kepenatan ya. Jadi rohah, jadi ada rehatnya kalau dari kata rohah diadopsi bahasa Indonesia menjadi rehat gitu ya. Ada rehatnya. Dari sisi jumlah dia berbeda dengan tahajud ya. Kalau tahajud itu bisa saja disebut dengan qiyamul lail di luar bulan Ramadan ketika dia dilakukan sebelum tidur. Adapun tahajud itu lebih spesifik merujuk kepada sholat sunnah malam hari yang dilakukan setelah tidur, walaupun sekejap. Perihal tahajud ini ada dua cara yang sama-sama dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Dulu Sayyidina Abu Bakar, ya sahabat Nabi yang jadi khalifah pertama itu, beliau itu kalau sholat qiyamul lail itu sebelum tidur. Sebelum tidur. Lalu kalau Sayyidina Umar itu setelah tidur. Dua-duanya konsul sama Nabi. Yang benar yang gimana? Kata Nabi, dua-duanya benar. Bagi mereka yang khawatir tidak bisa bangun, boleh dia lakukan sebelum tidur.
Tapi bagi yang yakin dia bisa bangun, dia boleh lakukan setelah bangun tidur. Bangun tidur. Tapi dua-duanya konteksnya sama-sama qiyamul lail, menghidupkan malam. Begitu. Baik Pak. Nah untuk di bulan suci Ramadan juga kita sering banyak membaca Al-Quran. Nah, Betul. kira-kira bagaimana adab dalam mentadaburi Al-Quran itu selama bulan suci Ramadan, begitu Pak? Baik, ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Menurut saya hari ini tren baca Quran ya. Pertama bahwa syahrul Ramadan itu juga disebut dengan syahrul Quran. Syahrul Quran. Ya Qurannya sendiri memframing itu ya bahwa syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan Allah turunkan Al-Quran. Sehingga semangat orang untuk membaca Al-Quran itu memang lebih tinggi daripada di luar bulan Ramadan. Betul. Walaupun prakteknya nanti kembali kepada personalnya ya. Orang yang tidak biasa baca Quran di luar bulan Ramadan, begitu bulan Ramadan belum tentu berhasil. Ya. Tapi bagi mereka yang di luar bulan Ramadan sudah biasa baca Quran, di bulan Ramadan dia tambah semangat. Tuh. Kalau kita berbicara tentang idealnya mentadabburi Al-Quran, satu bahwa baca Quran itu ternyata memang tidak cukup cuman dibaca. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam Al-Quran juga mengarahkan kepada kita agar Quran itu tidak sekedar dibaca. Sehingga ada pertanyaan untuk koreksi kita ya. Afala yatadabbaruna al-Quran. Jadi kita Quran itu harus ditadabburi. Apa itu tadabbur? Makna lebih sederhananya mungkin kita menggali makna, mengeksplor makna. Kenapa harus ditadabburi? Sebab Al-Quran itu pelajaran, nilai, dan dia bisa membuat kita punya panduan untuk karakter building itu ada di maknanya. Orang yang hanya baca Quran bisa saja dia ketemu masalah, dia bingung. Kenapa? Kok kayak nggak ada di Quran? Bukan nggak ada di Quran. Tapi Anda cuma membaca lafaznya saja, tidak menggali maknanya. Sehingga kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, interaksi dengan Al-Quran itu setidaknya ada 4 level. Kebanyakan orang hanya ada di level pertama, membaca ayatnya saja. Lafadznya saja. Padahal kalau bisa dia naik ke level kedua saja, ini sudah lumayan bagus nih. Apa itu? Mengeksplorasi maknanya. Makanya kalau sudah pernah, saya sering sampaikan, kalau ada orang yang sudah pernah khatam Al-Quran, tahap berikutnya perbaiki bacaannya. Kalau sudah baik bacaannya, gali maknanya. Supaya dia mendapatkan inspirasi. Banyak orang yang mencari quote di mana-mana, cari tokoh. Padahal di Quran itu orang kadang tidak tahu ya bahwa ada quote bagus. Itu yang bikin quote, inspirasinya dari perenungan terhadap Al-Quran itu. Bersumbernya di Quran. Jadi kalau sudah pernah kemarin hatam, cobalah Ramadan ini gitu ya, nggak usah ngejar hatam deh. Buka dulu dari Fatihah, cari maknanya, dieksplorasi. Kalau bisa bikin notif ya, bikin catatan. Sekarang kan bisa pakai handphone ya, baca saja di situ Quran, kemudian terjemahnya apa, kemudian refleksikan. Ya, ada namanya itu resepsi personal kita. Ya. Oh ternyata itu tadabbur. Ya, kita kan sekarang sudah terbantu ya. Untuk bisa paham Al-Quran itu ibaratnya itu ya nggak harus kuliah dari awal sampai akhir gitu ya. Sudah ada Quran dan terjemahnya yang penerjemahannya sudah terverifikasi lah gitu ya. Sudah teruji gitu. Ya sudah dari situ aja. Tinggal kemudian dicari relate-nya sama kita hari ini. Kira-kira gitu. Baik, berarti bukan hanya membaca saja ya Pak, tetapi juga harus mentadaburi dengan baik. Betul. Gitu. Nah kemudian Pak, kira-kira bagaimana konsep tazkiyatun nafas atau penyucian jiwa dalam zakat fitrah, dan mengapa kewajiban zakat fitrah ini menjadi penutup sempurna bagi ibadah puasa? Begitu. Baik,
Saya membaca tulisan seorang ulama namanya itu Imam Al-Mawardi. Beliau ini adalah tokoh hukum Islam ya. Beliau punya karya tafsir namanya An-Nukat wal Uyun. Beliau membahas tentang ayat Al-Qur'an yang berbunyi khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Penjelasan beliau begini. Allah Subhanahu wa taala itu sangat berkenan menerima taubat kita. Kemudian pertaubatan kita itu kadang-kadang ya tidak serius ya. Makanya ada taubatan nasuha. Kalau ada konsep taubatan nasuha berarti ada taubatan yang ghairu nasuha, gitu kan? Taubatan nasuha itu kan ada syaratnya ya. Penyesalan. Dia kalau bisa hijrah dari tempat yang berpotensi membuat dia melakukan kesalahan yang sama, misalnya, dan seterusnya. Nah, sedekah itu kata Imam Al-Mawardi menjelaskan atau merujuk pada ayat tersebut. Itu sangat membantu mempercepat pertaubatan kita. Selain itu, selama bulan Ramadan ada jaminan kita puasa itu benar-benar ideal. Nggak ada kan? Sehingga kata beliau, ini menarik ya. Kekurangan-kekurangan kita ketika kita melakukan puasa, ya, masih mungkin tidak sengaja diajak teman ngobrol, lalu kemana-mana obrolannya, sampai bahas teman yang tidak kita sukai. Lagi scrolling media sosial, nyangkut di apa gitu, lalu kita nggak kenal nggak apa mengomentari, ya, bahkan mungkin itu sudah merusak gitu. Makanya dia ditaruh di belakang. Sebagai harapannya penyucian. bisa sebagai jibran kata para ulama, sebagai penutup. Jibran itu kayak penambal yang kurang-kurang, yang bolong-bolong, yang tidak sempurna dari amal ibadah kita. Barangkali dengan kita mengeluarkan zakat itu bisa membuat yang tidak sempurna itu menjadi layak diterima. Nah, kalau tentang tazkiyatun nafas, para sahabat itu waktu itu ya, sebelum ayat ini turun menurut sebagian mufassir, mereka itu merasa kayak agak berat gitu ya. Agak berat untuk melakukan tatawu dengan amwalnya, dengan apa namanya? Harta benda mereka. Sampai kemudian ketika turun ayat ini, ada dua sahabat datang kepada Nabi, tolong ambillah sedekah dari kami. Gitu ya. Sebagai informasi bahwa kalau Nabi nggak nerima sedekah. Sehingga beliau mengatakan, la tahillus sadaqah li ali Muhammad. Walaupun sedekah itu halal secara substansinya halal, tapi secara fungsi dan posisi untuk Nabi dan keluarga itu menjadi tidak halal. Kenapa? Karena sedekah itu kan secara harfiah maknanya kan kotoran. Ya kan? Zakat itu juga kotoran ya, kotoran manusia. Dia hanya bisa dikeluarkan dari orang-orang yang punya kesadaran bahwa hatinya itu ada kotorannya dari harta benda itu, maka dia keluarkan. Sebagian ulama mengatakan yang harus kita ketahui sebagai sebuah dasar kesadaran kita agar kita mau bersedekah, kewajiban sedekah itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah ya. Kewajiban sedekah itu tidak menyeluruh ke harta benda kita, hanya sebagian saja, 2,5%. Itu sangat sedikit gitu ya. Artinya apa? Artinya orang yang mau mengeluarkan sedekah itu punya kesadaran tadi itu. Kesadaran bahwa dia ingin agar ta'alluq atau keterikatan hatinya dengan harta benda yang ia miliki itu tidak terlalu kuat. Ada penyakit ya, baru mungkin istilahnya semakin hari semakin dikenal. Misalnya ada penyakit
Saya sering senang ya membaca fenomenanya. Namanya itu hoarding ya, disorder gitu. Hoarding disorder. Ya, ada orang yang dia saking senangnya sama barang-barang itu sampai jadi penyakit kejiwaan ya. Dia tidak mampu untuk mengeliminir barang-barang yang tidak manfaat sekalipun. Dia tumpuk harus selalu ada di sampingnya, harus ada di dekatnya, harus ada di pandangannya. Padahal itu sudah tidak ada manfaatnya. Zakat itu treatment ternyata. Orang kalau bisa dia berzakat gitu kan, itu orang hebat. Gitu. Di samping dia sebagai penyempurna tadi ya. Oh iya. Konsepnya. Tazkiyatun nafasnya tadi itu. Tazkiyatun nafas itu kalau ya kita sederhanakan apa? Itu supaya kita tidak kena mental health-nya. Ada treatment preventifnya seperti itu. Baik. Gitu. Sebagai treatment ya Pak? Iya, betul. Oke. Nah kemudian Pak, untuk pertanyaan terakhir, Ya. kira-kira bagaimana hakikat itikaf sebagai bentuk perenungan dan juga penghambaan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bagaimana Nabi mencontohkan hal tersebut atau itikaf yang ideal, begitu Pak? Ya, baik. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, beliau itu mengatakan kepada sahabat begini, terutama di bulan Ramadan ya, karena iktikaf ini orang mengidentikan dengan bulan Ramadan. Ya nggak apa-apa, karena memang ada nilai sendiri ya, terutama 10 hari terakhir gitu ya. Nabi mengatakan, "Mani i'takafa ashran fi Ramadan kana kahajjataini wa umrataini." Semangatnya di situ. Orang yang beriktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan itu pahalanya senilai dengan pahala 2 kali haji, 2 kali umroh. Itu kan luar biasa kalau dalam konteks hari ini di Indonesia ya, berapa puluh tahun dia harus nunggu haji dan umroh. Iya, betul. Dan ternyata itu bisa ditempuh oleh beriktikaf di 10 hari terakhir. Pertanyaannya gimana idealnya? Idealnya orang iktikaf itu yang pertama dia memang bertujuan untuk iktikaf. Dibuktikan secara prakteknya gimana? Dia niat kalau misalnya tempat wudhunya di luar ruang utama masjid, dia wudhu dulu, kemudian dia begitu naik masuk ke ruang utama, dia sudah saya niat iktikaf lillahi ta'ala. Kenapa harus ada niat? Yang pertama menurut para fuqaha, iktikaf itu ibadah. Dan ibadah itu harus ada niatnya. Harus diniatkan. Diniatkan. Tapi secara fungsi sebetulnya niat itu kayak orang bikin plan ya. Orang kalau nggak ada plannya ke pasar, tapi nggak terencana dengan baik, bisa jadi dia pulang dari pasar itu bawa barang apa aja dia beli, karena tidak ada plannya. Yeah. Atau dia pulang tanpa bawa apa-apa. Kenapa? Bingung nyampe pasar mau beli apa. Orang masuk masjid tapi tidak niat iktikaf. Bisa saja di dalam dia cuma bingung, ketemu kawan ngobrol, ngalor ngidul nggak ada jelas, scrolling media. Padahal kalau di iktikaf itu harusnya hanya ada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibolehkan dan dimasukkan dalam klasifikasi zikir apa itu? Majelis ilm. Majelis ilmu. Makanya kalau iktikaf itu kalau nggak baca-baca Quran atau baca-baca hadis atau paling tidak cari i'tikaf yang kira-kira di situ sedang ada taklimnya. Dan i'tikaf tidak harus malaman ya. Oh. Makanya yang keren itu kalau takmirnya ngerti tentang itu. 10 hari terakhir misalnya dari jam sekian sampai jam sekian ada kajian misalnya. Ada zikiran di situ. Sehingga orang masuk ke situ bisa join di sana. Oh iya. Nggak bingung, karena kadang ada orang yang tersadarkan saya pengen iktikaf, tapi dia nggak tahu caranya. Begitu masuk masjid dia bingung, pegang HP, udah bosan keluar dia, gitu kan? Begitu. Ya. Nah, iktikaf itu bagian dari perenungan tentang berapa lama sih kita benar-benar konsen untuk ya sudah kita hanya ada urusan itu aja, nggak ada urusan duniawi dan lain sebagainya. Iya, begitu. Makanya kata para ulama, tidak perlu lama kok. Anda masuk misalnya ya, saking kepengennya ambil berkah 10 hari terakhir. Wudhu, biar suci ya.
masuk ke masjid, niat i'tikaf, setelah itu dia baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Habis itu keluar. Iya. Sudah termasuk i'tikaf. Oke, Gitu. baik. Alhamdulillah Ustadz sudah berakhir sesi kita kali ini. Terima kasih banyak atas insight dan Sama-sama, juga sama-sama. pandangan yang telah Ustadz berikan kepada kami dan juga teman-teman semua. Semoga teman-teman semua yang mendengarkan mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Nah, jangan lupa untuk teman-teman like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Universitas Islam Indonesia. Maya Afifatun Naja, jazila syukri ala halawatil intibah, wallahul musta'an waridofik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.